Ramuan yang ketiga, untuk menghasilkan integritas atau karakter seperti Kristus, kita harus memiliki etika dan atau nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, pemimpin itu harus mempraktekkan etika itu artinya tata krama Bapak Ibu ya. Ya, dan nilai-nilai ya seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Jika kita ini sedang diguncang masalah etika, banyak orang berpendidikan masuk penjara sekarang. Karena kenapa? Etika. Banyak orang hanya masalah ya salah apa sembarangan ngomong masuk penjara. Itu masalah etika. Maka kita perlu memiliki etika dalam semua aspek. Etika itu saya katakan tadi adalah maksudnya adalah cara kita berkomunikasi yang baik, cara melayani yang baik, cara bekerja yang baik, dan juga apa? Ada juga etika berpacaran. Termasuk juga ada namanya etika berbisnis, etika berusaha. Artinya apa? Kita harus jauhkan segala usaha bisnis kita dari hal-hal yang bersifat haram, harus yang halal, Bapak Ibu. Dari situlah melahirkan karakter atau integritas. Ramuan yang berikutnya, disiplin diri. Disiplin itu artinya Bapak Ibu tekad untuk selalu konsisten mengatur, mengelola waktu, tenaga, pikiran, dan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Artinya apa? Jangan membuang-buang kesempatan hidup. Karena hidup ini hanya cuma sekali, Bapak Ibu. Maka hidup yang singkat ini harus kita gunakan dengan benar, dengan efektif, dengan produktif. Jangan seperti Hotman Paris. Dia tahu hidup ini hanya cuma satu kali, tapi dia tapi dia menyalahgunakan hidup yang ada. Untuk apa? Berzina-berzina. Janganlah. Hidup yang mahal ini harus kita gunakan dengan cara yang benar juga. Ya, disiplin pergunakan waktu, tenaga, pikiran, keuangan, disiplin. Contoh Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Dalam hal ini Paulus mau katakan, kalau engkau jadi pemimpin, buktikan engkau harus bisa memimpin dirimu sendiri dulu. Artinya apa? Kita sendiri harus disiplin mempergunakan waktu, mempergunakan tenaga, pikiran, berkat Tuhan yang ada. Kalau kita sudah berkeluarga, Paulus juga bilang, sebelum engkau memimpin orang lain, jemaatmu, karyawanmu, anak buahmu, kalau engkau sudah berumah tangga, pastikan engkau sudah bisa memimpin istrimu, anak-anakmu dengan baik belum? Saya kira sudah banyak contoh kasus, Bapak Ibu. Integritas seorang hamba Tuhan besar, hancur sehancur-hancurnya. Bukan orang lain yang menghancurkan. Belum tentu juga jemaat sebagai penghancur, tapi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kenapa? Terlibat kasus korupsi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di media sosial sekarang, ada 2 gereja besar yang sedang berurusan dengan masalah hukum. Satu gereja Protestan di bagian Indonesia Timur. Mereka dapat dana hibah dari negara kurang lebih mungkin 5 sampai 10 M. Rupanya, sebagian besar dana hibah dari pemerintah itu dikorupsi oleh pemimpinnya. Ada satu kasus lagi.
Ini juga saya cukup kaget. Ketua salah satu sinode. Kalau bahas mungkin juga Bapak Ibu tahu ini. Saya nggak usah sebut namanya. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ketua dan sekretaris Kemendahan. Kenapa? Karena menyalahgunakan dana sinode. Dan itu saudara diviralkan di media sosial khususnya Facebook. Dari sudut etika itu sebenarnya udah salah. Yang memviralkan itu juga anggota jemaat majelis juga. Kenapa saya bilang tadi kurang beretika? Ya kan dia dia tidak sadar dia juga sedang menelanjangi gerejanya kan, sinodenya kan saudara. Maka saya pikir kok kenapa harus begini caranya? Ya kalau sudah diproses polisi ya sudah lah. Jangan lagi kita permalukan nama baik gereja kita, denominasi kita kan gitu. Akhirnya Pak orang jadi mencap, oh denominasi gereja ini beginilah semua kira-kira hamba Tuhannya. Jadi begitu kan penilaian orang. Itu karena tidak disiplin terhadap diri sendiri. Kasih cerita kepada saudara tadi. Lebih dari 2 kali saya ditawari dana. Dan jumlahnya nggak dikit. Man, saya tolak. Kalau orang lain pasti bilang, ini Pak Tony ini mungkin aneh, ini dia hamba Tuhan aneh. Di sisi lain dia bergumul, butuh, tapi nolak. Kenapa saya tolak? Saya juga perlu mendisiplinkan diri saya sendiri. Apalagi kalau itu sumbernya tidak berdasarkan proses cara Tuhan. Inilah ramuan untuk membangun karakter atau integritas.